Oke, kita lanjut tutorial data mahasiswa kemarin. Ini kita akan membuat lagi tambah data. Jadi misalnya kita klik tambah data di sini, maka dia akan muncul form tambah data. Nah, di sini saya sudah kemarin tepatnya sudah membuat form bukan form lah, tapi file tambah data di sini. Nah, kemudian di sini nanti akan kita buat template yang sudah bootstrap yang sudah kita modifikasi nantinya agar dapat digunakan dengan bagus. Nah, di sini kita buat kita cari saja. Kalau kemarin kita menggunakan With3School, sekarang kita menggunakan yang bootstrap saja, bawaan bootstrap tutorialnya atau dokumen. Nah, di sini ada introduction bootstrap. Nah, jadi seperti ini. Kita akan membuat form di sini. Jadi tinggal kita pilih form atau kita cari di atas ini juga boleh form. Nah, maka sini ada form. Nah, kita pilih formnya yang bisa kita gunakan. Saya maunya formnya yang ada the project, kita cari yang ada validasi. Form group, form grid, form row. Ini form row lah. Ini form horizontal. Form sizing. Inline. Banyak sebenarnya sini yang bisa kita gunakan, tinggal kita pilih nantinya. Nah, ini ada validation. Ini contohnya mana? Oh, yang seperti ini. Kita tidak pakai yang full, kita cari yang biasa saja validasinya. Ini tooltip. Inline, atau kita cari di, kayaknya tidak ada yang validasi di sini. Nah, jadi kita sebenarnya ada dua referensi lah, dari bootstrapnya dan juga dari With3School. Kira saya tadi ada di bootstrap With3School. Oke, bootstrap 4. Kita pilih form di sini, form. Nah, kita cari di sini inline form, row grid. Nah, ini validation. Kita cari yang lain, example. Oke, kita ambil yang form validation, yang example-nya ini. Kita try dulu. Oke. Nah, berarti oke. Kita copy. Ini. Oke, kita copy semua formnya. Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini kemudian kita coba copy linknya dari file index, bukan home. Nah, dari home saja. Di sini ada link. Nah, ini dua ini saja. Di bawah tidak ada. Oke, tidak ada. Kita copy, kita paste di sini. Kita hapus yang ini. Paste. Oke. Nah, jadi seperti ini. CSS sudah. Oke. Di sini ada CSS style. Oke, tidak perlu karena itu untuk login kemarin. Oke, coba kita jalankan hasilnya. Localhost admin tambah. Nah, seperti ini. Please fill this out. Oke. Atau ada yang beda lagi di sini, kita cari dulu. Kalau yang ini example, kita coba. Oh, ini yang bagus yang ini kayaknya. Nah, kan ini belum ada. Kalau kita submit baru dia muncul ini. Nah, ini saja. Sorry, kita copy yang ini saja. Container sampai habis. Oh, ada JavaScript-nya. Oke, sip. Dari body, ini di bawah body sampai di atas body, kita copy. Kita paste di kita pegang salah klik.
kita paste sama di bawah body dan di atas body, paste. Oke. Nah, ini ada. Sip, kita simpan, kita refresh coba. Oke, ini kalau kita klik baru akan muncul validasinya. Oke, kita modifikasi. Di sini akan kita buat title-nya adalah tambah data. Kemudian akan kita tambahkan lagi judulnya tambah data. Kemudian P-nya sampai sini kita hapus. Silakan menambah data mahasiswa pada form di bawah. Oke. Kemudian formnya akan kita buat actionnya ini ke tambah fungsi, tambah strip fungsi. Kemudian kelasnya biarkan method, kita buat metodenya kita kasih post karena kita akan mengirim data. Nah, kemudian kita tidak memerlukan cek seperti ini, jadi kita hapus saja. Tombolnya kita ganti jadi simpan. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, sip. Nah, kemudian kita akan merubah username password ini menjadi field-field yang ada di sini. Nah, jadi yang pertama akan kita rubah adalah username. Ini akan kita ganti menjadi nama. For-nya juga kita ganti jadi nama. Kemudian ini ada teks benar, ID-nya nama. Kemudian placeholder-nya kita ganti nama lengkap Anda. Name-nya ganti juga dengan nama. Kemudian require-nya oke. Nih, di sini validasinya. Apabila valid, kita ganti saja dengan oke. Nah, apabila salah atau kosong tidak diisi, kita isi di sini nama harus diisi. Nah, coba tes. Nama lengkap Anda. Oke, kalau kita tidak isi, mas ini nama harus diisi. Apabila sudah kita isi, nah maka dia berubah menjadi hijau dan di sini ada oke. Nah, jadi seperti itu. Di sini juga ada centang. Oke, sip. Kayaknya kita lanjut lagi sampai ada npm. Ini kita ganti password jadi npm. For-nya juga npm. Password tipenya ini kita ganti jadi number. Nah, jadi kalau di sini biarkan teks. Jadi kalau number nanti ada dua validasi yang akan dilaksanakan. npm di sini tulisannya npm tanpa titik. Misal terserah kita nanti mau mengaturnya seperti apa. Di sini valid menjadi oke. Kemudian di sini kita ganti npm harus angka dan tidak boleh kosong. Simpan, kita coba langsung simpan misalnya. Nah, npm kosong kita isi misalnya 1 2 3 akan oke. Kalau ada huruf, nah maka npm harus angka dan tidak boleh kosong. Jadi pesannya keluar kalaunya ada kesalahan. Nah, kalaunya benar saja maka di sini akan oke keduanya. Oke, lanjut. Kita copy saja. Yang selanjutnya adalah kita lihat dulu npm jenis kelamin. Nah, berarti jenis kelamin kita hapus dulu. Jenis kelamin berarti kita harus menggunakan yang namanya input. Kita coba input di sini. Kita cari radio. Sampel text area, checkbox, sampel radio button. Nah, ini kita copy saja. Ini radio button.
dari div awal sampai div penutup yang disable tidak perlu. Jadi di sini ada 3 contoh kan, 1, 2, dan 3. Yang 3 itu yang disable, jadi tidak perlu kita yang ambil yang 2 ini aja. Kita letakkan di bawah div npm paste. Oke, kita tab supaya lebih rapi. Oke, kayaknya seperti ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oh iya, sip. Nah, berarti di sini kita memerlukan label. Kita copy saja yang di sini. Paste. Label for-nya tidak perlu, kita hapus saja. Atau boleh kita label for JK misalkan, JK. Di sini ganti jadi jenis kelamin. Yang pertama radio benar, name-nya adalah JK. Kenapa labelnya ke bawah? Oh iya. Berarti optionnya di sini adalah laki. Berarti sini kita kurang value 1. Value sama dengan tanda petik value-nya juga laki. Oke. Yang kedua di sini kelasnya name-nya juga sama JK. Value-nya kurang. Value-nya perempuan. Optionnya berarti juga perempuan. Nah, untuk laki-laki ini kita boleh checket. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Ini sekarang kan belum ada yang tercek, berarti kita harus tambahkan di belakang sini checket. Oke, checketnya tidak perlu, kita checket saja seperti itu. Kita refresh. Nah, sudah. Ini harus bergantian kalau kita klik salah satu. Oke, sip. Untuk ini sudah, kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah ini, setelah JK adalah kelas. Nah, berarti kelas ini kita menggunakan combo box. Kita cari saja select list menu. Nah, ini. Jadi namanya adalah Bootstrap select list. Kita copy yang ini. Nah, untuk radio button tadi jenis kelamin ini kita tidak memerlukan validasi karena memang sudah terpilih salah satu kan, jadi tidak mungkin ada kesalahan dalam pemilihan. Nah, kalau yang ini nanti boleh kita tambahkan validationnya. Ini kita tambahkan di bawah div sini, di atas button paste. Oke, kita tab supaya lebih rapi. Tab berarti label. Oke. Oh ya, edit ini saja. Sip, sudah sejajar. Di sini select listnya kita ganti jadi kelas. Kemudian di sini kita tambahkan name. Name-nya adalah ID kelas kalau nggak salah ya, ID underscore kelas. ID underscore kelas. Oke, kemudian kita boleh tambahkan di sini pilih kelas. Strip saja supaya lebih bagus. Kita gabung pilih kelas. Nah, di sini value-nya kita kosongkan. Nah, cuma di sini kita tambahkan berarti require. Nah, artinya dia harus dipilih. Kita hapus. Kemudian kelas di sini nanti akan kita buat pakai database. Jadi di sini kita contoh saja. Ini kelas, di sini value-nya. Kelas. Contoh saja. Nanti ini akan kita rubah pakai PHP supaya ada pilihannya secara otomatis mencari adalah data kelas yang di sini. Nah, ini kita refresh dulu hasilnya. Kelas, ada pilih kelas, oke. Kalau tidak kita pilih maka dia akan merah. Kalau kita pilih nanti akan hijau. Oke, sip. Kemudian apa lagi? Setelah kelas ada email. Nah, ini email terakhir. Email kita pakai yang ini saja, nama saja. Nama, oke. Kita paste di sini.
Di sini jadi email. Nama di sini kita rubah menjadi email juga. Teksnya kita ganti jadi email. Jadi validasinya pun nanti jadi 2, kosong dan harus format email. Email aktif Anda. Ini juga email. Validasinya oke. Sini berarti format email salah dan data tidak boleh kosong dan atau saja. Supaya serasa dengan di atas ada apa? Dan lah atau. Oke, email sudah benar. Coba kita tes. Email simpan. Kalau email ini kita tulis sembarang ini masih belum, kecuali ada dan .com-nya. Baru dia jadi hijau. So, kalau kosong ada pesannya. Oke, sip. Nah, kemudian kita akan membuat tombol lagi, yaitu tombol cancel. Jadi apabila dia tidak menginput, diklik tombol cancel maka dia akan kembali. Ini kita copy dari tombol button saja. Jadi cancel di sini. Oke. Tipenya di sini adalah button. Tipenya button, kemudian kita kelasnya kita pilih yang secondary. Salah. Secondary. Oke, kita simpan dulu, kita refresh dulu hasilnya apakah muncul tombolnya. Oke, warna coklatnya masih belum ada efeknya. Kita beri di sini on click. Ya, on click. Mana on? Ada on click. Kemudian di isinya di situ kita pakai self titik history titik lagi back, buka kurung tutup kurung. Nah, kita coba self history back. Oke, simpan. Kita coba refresh, kita cancel, nah maka dia akan kembali. Kalau kita tambah cancel kembali. Oke, kita selanjutnya akan membuat menghubungkan tadi antara kelas ini dengan PHP kita. Jadi di sini akan kita tambahkan coding PHP di bawah pilih kelasnya lah. Jadi artinya pilih kelasnya tidak berpengaruh, nanti yang berpengaruh cuma yang di dalam sini, yang ini saja. Jadi kita tulis PHP tab, enter. Kemudian di sini akan kita buat include dulu. Jadi kita harus menginclude database-nya. Database-nya itu namanya adalah koneksi titik PHP. Nah, tetapi karena ini di dalam folder admin, sedangkan koneksi di luar, berarti harus kita tambahkan titik garis miring. Oke, kemudian kita akan membuat variabel baru, misalnya $tampil kelas. Nah, kemudian sama dengan MySQL query. Kemudian buka kurung tutup kurung. Di dalamnya sini kita buat selectnya. Tapi sebelum select kita harus buat dulu yang di koneksi adalah $conf. Nah, itu jangan sampai lupa. Tapi dulu .f ini salah nih, harus di luar titik kurung tanda petiknya, kemudian koma spasi $conf. Nah, di sini kita pilih buat query-nya select bintang from kelas, ya, nama database-nya harus kelas. Oh iya, sip. Dua kelas, ID kelas dan kelas isinya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi, jangan lupa tanda titik koma,
kemudian di sini while buka kurung, buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda kurung kurawal, penutup. Nah, jadi seperti itu. Di sini akan kita ini harusnya tab. Nah, while berarti while-nya ini adalah dolar kelas. Kita buat aja dolar kelas, dolar KLS saja, sama dengan MySQL underscore fetch. Kita memanggil data kan, fetch array. Nah, kemudian di buka kurung tutup kurung lagi, kita buat di sini dolar tampil kelas yang di atas, tampil kelas. Oke. Nah, kemudian echo-nya echo titik koma. Nah, di sini kita akan buat yang ini. Nah, ini kita cut, kita paste di sini. Nah, tetapi ini tanda petiknya ini harus kita oh iya belum, karena value-nya di sini nanti kita akan membuat, tidak perlu pakai tanda petik berarti ini dolar KLS. Nah, jadi dolar KLS buka kurung tutup kurung seperti itu tanpa ada tanda petik segala macam, langsung aja kita tulis itu ID, karena yang akan kita masukkan ke database nanti adalah ID kelas nih berdasarkan ini ID-nya. Nah, sedangkan kelasnya di sini akan kita ganti jadi dolar KLS buka kurung tutup kurung kelas. Nah, jadi di sini nama kelasnya. Kayaknya sudah, kita simpan, kita refresh. Apakah muncul? Ya, sip. Nah, bisa kita pilih. Artinya sudah terhubung ke tabel kelas. Nah, maka di sini bisa kita tambahkan lagi insert, sisipkan 1C, 1C dan 1D. Go misalkan, browse. Nah, maka di sini akan ada 4 kelas, maka seharusnya di sini pun akan muncul, kalau kita refresh harus muncul 4 kelas. Nah, ya sip. Jadi sudah terhubung artinya itu. Oke, kita cek lagi codingnya apakah sudah habis. Di atas oke, di bawah juga oke. Kayaknya sudah oke. Nah, berarti kita harus membuat satu buah file lagi untuk fungsinya, yaitu tambah fungsi .php. Berarti kita di admin ini kita buat file baru, kita Ctrl Shift P, pilih PHP, enter, kemudian kita simpan, kita beri nama tambah fungsi di dalam folder admin ya, tambah fungsi .php. Oke. Nah, di sini kita akan membuat fungsi tambah datanya. Jadi caranya adalah kita harus membuat PHP dulu, enter, delete, enter lagi. Nah, di sini kita pakai include dulu seperti biasa, include tanda petik titik koma. Di sini kita pakai titik-titik garis miring koneksi karena filenya ada di luar. Jangan lupa titik php-nya. Kemudian kita pakai if. Kondisinya adalah dolar underscore post. Postnya, oh ya, belum kita buat lah di tombolnya. Berarti di sini kita tulis dolar post apa ya? Kita lihat dolar tambah di sini. Berarti di tombolnya ini harus kita buat name tambah. Name-nya tambah. Oke, sip. Nah, berarti di sini adalah tambah. Dolar tambah buka kurung tutup kurung. Oh, sorry, di sini harus ada iset lah, iset. Ini kita hapus dulu, ini kita cut dulu. Iset dulu. Iset baru dolar post tambah seperti tadi. Oke. Oke. Iya. Nah, di kodenya ini kita buat insert SQL-nya, dolar insert
Ini sebenarnya terserah kita aja, dolar tambah kah atau dolar apa. Insert SQL sama dengan mysql underscore query, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, di sini akan kita tambahkan seperti biasa $f-nya, $f, koma, tanda petik. Nah, di sini insert into MHS. Oh, bukan MHS, tabelnya apa? Tabelnya adalah, iya benar, MHS. $MHS, buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam sini ada apa aja yang di dalam MHS itu? Yang pertama adalah nm_mhs, ya kan? nm_mhs, koma, npm kalau tidak salah, kemudian koma jk, koma id_kelas, koma terakhir adalah email. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini values. Jadi isinya apa? Nggak kurung, tutup kurung. Values ini kita buat per bagian, tanda petik. Yang pertama adalah $_post nama. Berarti di sini adalah nm_mhs. Ini sesuai ini, nm_mhs. Oke, ini kita copy. Ini panjang nih. Koma, paste lagi. Oke, mhs-nya kita ganti jadi npm. Di setelah tanda petik lagi, koma, paste lagi. Ganti dengan jk, koma, paste lagi, ganti dengan id_kelas, koma, paste lagi, terakhir adalah email. Oke, sebentar saya cek dulu ini. Oke, sip. Nah, di bawahnya sini baru kita buat fungsi if-nya. If kondisinya adalah $insert SQL, enter saja. Nah, artinya apabila $insert SQL ini berhasil kita buat, maka echo tanda petik 2 titik koma. Nah, ini kita akan copy dari login proses saja. Di sini ada. Nah, ini kita yang pakai script ini saja, JavaScript. Di sini kita paste di tengah-tengah sini. Kemudian di sini pesannya kita ganti menjadi data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Boleh tanda seru. Oke. Lokasinya apabila berhasil disimpan maka akan kita kembalikan ke file home. Ya, home. Berarti di sini hapus usernya, home.php, simpan. Oke, kita coba. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Kita cancel dulu dari sini. Nah, ada 2 data tambah, misalkan di sini Prianur, misal npm-nya 18. Nanti kita tes validasinya. Nah, kan ini oke. Ini oke, jenis kelamin laki-laki, kita pilih kelasnya misalnya 1C, emailnya jupri@email.com. Kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Oke. Oh iya, salah. Ini namanya tidak muncul, berarti di sini tambah. Kita cek nama name-nya. Oh ya, ini salah. Di sini harusnya adalah nm_mhs, simpan. Oke, kita lihat apakah datanya juga masuk atau tidak. Nah, ya, tidak. Di sini artinya
Kita kesalahan pada waktu form di sini. Kalaunya fungsi tambahnya, oke, kalau fungsi home-nya Bang, home-nya nmmhs ya, sip, berarti sudah. Kita coba lagi. Tambah data lagi, Dewi misalnya. Dewi Novi. NPM-nya 19630123. Ini perempuan, kelasnya 1D misalkan, emailnya wino@gmail.com. Simpan. Sudah berhasil? Ya, muncul. Lihat database apakah benar? Ya, muncul. Oke. Nah, ini biarkan saja kosong, nanti boleh kita edit nih. Oke, nah jadi di sini fungsi tambahnya sudah berhasil. Kekurangannya mungkin adalah apabila kita kembali misalnya lah, ini masih bisa diakses misalnya. Ini kita coba ke depan, nah ke login, kemudian kita akses. Ini berhubungan dengan login lah. Kita akses di sini admin garis miring tambah titik php. Nah, ini masih bisa. Tapi kalau kita cancel, kita back saja, kita logout. Nah, seharusnya kan kita tidak bisa mengakses nih admin garis miring tambah titik php, karena kita sudah logout, artinya seharusnya tadi bisa. Nah, di sini masih bisa. Jadi seharusnya kita blok lagi, kita lock lagi dengan cara kita harus menambahkan, sebentar sampai referensinya. Kita harus menambahkan $session login. Oke. Oh iya, sip. Kita perhatikan dulu $session loginnya ada di login proses. Nah, nih $session login ada username apabila tidak ada username. Nah, ya oke. Berarti di file tambah ini harus kita tambahkan fungsi PHP-nya. Caranya kita tulis di sini PHP tab. Ini filenya HTML masih, HTML ini masih, kita Ctrl Shift P, PHP, simpan. Nah, PHP tab. Nah, kan. Oke, di sini kita tambahkan session dulu. Session startnya. Kemudian di sini kita tambahkan if. Nah, kondisinya adalah iset. Iset variabelnya adalah $session. $session, tutup kurung, tanda petik, login in. Login in. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari login proses ini. Nih, $session login in. Kemudian apabila ada, kita masukkan ke sini. Seperti itu kah? Iya, benar. Nah, berarti tanda tutup kurungnya ini kita simpan di tempat yang berbeda. Ini kita close dulu. Ini tanda tutup kurungnya kita hapus dulu. Kita letakkan di bawah. Jadi artinya kita memuat proses ini. Nah, berarti di bawahnya sini, yang di tempat paling bawah itu harus ada PHP baru lagi. Nah, kemudian di sini akan kita buat tutup kurungnya. Tutup kurung. Nah, jadi tutup kurung di atas tadi sambungannya kan. Nah, tetapi di sini ada else-nya. Else. Nah, else apabila dia tidak login, artinya kita harus kembalikan dia ke, kita pakai header saja, buka kurung tutup kurung, yang lupa titik koma di belakang. Di sini kita pakai tanda petik location. Location titik 2 ke indeks di luar. Berarti titik garis miring indeks, artinya dia harus login lagi. Nah, kita coba tambah, langsung enter. Nah, dia kembali ke sini. Nah, kecuali kalau kita admin. Oke. Nah, ini kan tambah data, dia bisa masuk. Kalau kita kembali ke sini, dia keluar. Kalau kita langsung akses tanpa login, masih bisa. Nah, tapi kalau kita back lagi. Kalau kita logout, kemudian kita tambahkan di sini admin tambah, nah maka dia tidak akan bisa masuk. Nah, jadi setiap file yang kita buat nantinya yang tidak boleh diakses oleh orang, harus kita tambahkan coding ini.
1 sampai 4 ini, kemudian disambung di bawahnya dari baris 90 sampai 94 ini. Jadi ada di atas, ada di bawah ditambahkan. Jadi artinya itu nanti terblok. Nah, oke, untuk proses tambah ini kayaknya sudah beres, sudah selesai. Tinggal kita lanjut nanti ke proses edit yang lebih ribet lagi, lebih panjang lagi codingnya.